Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku Ulama Mazhab dan Manhaj. من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap limpahan karunia dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan di antara salah satu nikmat yang paling mulia ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita berada di kota Madinah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kewajiban yang tidak boleh dilalaikan oleh kaum muslimin adalah sering-seringnya mereka harus mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus lagi ketika mereka bertepatan dengan hari Jumat atau di malam Jumat, di mana hari itu merupakan hari yang paling mulia. Ketika kita memperbanyak salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bangga ketika hari Jumat tersebut seorang hamba mereka berlomba-lomba memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Karena di antara salah satu kelebihan ibadah salam dan salawat kepada Nabi, dimanapun kita mengucapkannya, baik kita yang ada di kota Madinah, kita yang ada di bagian timur, kita yang ada di bagian barat, maka semuanya akan sampai kepada Nabi dan semuanya sama nilainya. Dan itulah yang disebutkan oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anta wa man lil andalus illa sawa. Kamu yang ada di kota Madinah ketika mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, atau kamu yang ada di Andalusia sana di bagian barat dunia, atau kita yang berada di bagian timur dunia, ketika mengucapkan salawat kepada Nabi, semuanya akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita, ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi di kota Madinah, sama saja jika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi dimanapun berada. Dan itu merupakan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi. Ketika ibadah ini merupakan ibadah yang paling mudah dilakukan, tapi ingat di dalamnya terkandung keutamaan yang sangat banyak sekali. Dan di antara salah satunya adalah di mana kita dianjurkan memperbanyak mengucapkan salam kepada Nabi dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dikala kita berada di hari Jumat. Kemudian apa di antara keutamaan yang akan didapatkan bagi mereka yang selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi? Salah satunya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya orang yang paling pantas terhadap diriku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa mereka yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Nabi, mereka yang paling berhak minum dari telaga Nabi, mereka yang paling pantas mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang dimudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua akan kita dapatkan melalui ibadah yang ringan ini. Ibadah salawat itu tidak ada beratnya, ikhwatul Islam, sama dengan ibadah zikir-zikir yang lainnya. Kalau seandainya kita terbiasa melakukannya, maka dengan mudah kita akan selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka latihlah diri kita ini untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, atau lakukan sesuatu yang bisa mengingatkan kita agar selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Apa yang bisa mengingatkan kita untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi?
Bisa jadi dengan nasihat-nasihat, atau bisa jadi dengan bacaan kalimat sholawat. Misalnya kita berada di kota Madinah atau dikala kita berada di kota Mekah, kita akan menemui kalimat sallallahu alaihi wasallam di mana-mana. Masuk pasar ada kalimat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala kita naik taksi ada kalimat sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan ada kalimat sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya itu adalah tujuan untuk mengingatkan diri sendiri. Dan itu bisa kita melakukan di rumah kita, di daerah kita. Misalnya di pintu rumah kita tulis sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita masuk, setiap kali kita keluar, minimal kita akan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya kendaraan, kita punya mobil, tuliskan sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali orang melihatnya, minimal yang mereka lihat bukan mobilnya, tapi bacaannya. Kemudian mereka akan bersolawat kepada baginda Nabi yang mulia. Ketika mereka bersolawat kepada Nabi, untuk kita pahalanya tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena kita yang membuka lisan mereka untuk mengucapkan salam dan solawat kepada Rasulullah SAW. Artinya itulah di antara beberapa cara untuk mengingatkan diri dan kaum muslimin agar senantiasa mengucapkan salam dan solawat kepada Nabi. Kita tahu bagaimana kemuliaan ucapan salam dan solawat kepada Nabi. Kita tahu bagaimana kemuliaan di dunia, keberuntungan di akhirat sana. Tapi yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah bagaimana saling mengingatkan, terutama mengucapkan kalimat yang mulia ini. Karena terlalu banyak keutamaan dan fadilahnya. Dan di antara salah satu keutamaan yang paling mulia adalah hadis yang tadi kita sebutkan, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah. Orang yang paling pantas terhadap Nabi di hari kiamat. Kalau di dunia semua kita pantas terhadap Nabi SAW, tapi kalau di akhirat, di tempat yang mana tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, di mana kita akan lari dari segalanya, lari dari semuanya, tapi di saat itulah Allah muliakan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Bisa jadi dengan telaganya, kita bisa minum dari telaga Nabi. Dan minum dari telaga Nabi satu tegukan saja, kita membuat kita tidak akan pernah lagi kehausan untuk selama-lamanya. Begitu juga dengan syafaat Nabi, kita akan bisa keluar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syafaat Nabi maka akan dimudahkan urusan kita. Dengan syafaat Nabi dimudahkan kita masuk dalam surga. Terlalu banyak ikhwatul Islam, terlalu banyak keutamaannya. Tinggal bagaimana kita senantiasa mengingatkan diri pribadi dan juga kepada kita bersama untuk membiasakan lisan dan lidah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus bagaimana perjuangan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyebarkan dakwah dan syiar agama agar sampai kepada kita bersama. Dan kita tahu ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya 23 tahun sahaja. 13 tahun di kota Madinah, dan itu pun 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. 10 tahunnya baru ditampakkan dan ditampilkan ke permukaan. Kemudian setelahnya Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah juga 10 tahun. Artinya dakwah Nabi secara terang-terangan 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sedangkan sebelumnya 3 tahun itu adalah muqaddimah dakwah, di mana Nabi SAW berdakwah dan tidak menyampaikan secara terus terang kepada orang-orang yang ada di Mekah sana. Ketika Nabi SAW berdakwah ikhwatul Islam, kita tahu terlalu banyak cobaan, ujian yang dirasakan oleh Nabi dan juga orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW. Bahkan pernah suatu ketika ikhwatul Islam, Nabi sedang bersandar di Ka'bah Al-Musharrafah dengan sorbannya. Biasanya Nabi SAW bersandar duduk. Biasanya Nabi bertelekan seperti ini. Biasanya Nabi SAW bertelekan. Makanya kalau ada di antara kita ikhwatul Islam yang melihat tempat duduknya, misalnya orang-orang Arab misalnya duduk kemudian ada telekannya, telekan namanya ya, supaya bersandar di sini. Karena memang itu merupakan di antara cara duduk Rasulullah SAW. Karena kalau kita tidak punya telekan ini, maka kita akan jadikan tangan kita sebagai tempat bersandar. Biasanya ada kita duduk kemudian tangannya di belakang seperti ini. Dan duduk seperti ini adalah duduk yang dimarahi atau duduk yang dimurkai.
karena itu adalah cara duduknya orang-orang Yahudi. Maka Nabi tidak suka, sehingga cara duduk pun Nabi SAW mencontohkan kepada kita bersama cara duduk. Makanya kalau kita duduk ikhwatul Islam, jangan pernah letakkan tangan kiri ya, tangan kiri di belakang, kita jadikan itu sebagai sandaran. Tapi kalau kedua-duanya tidak menjadi masalah, karena memang biasanya dikala kita duduk, biasanya tangan kiri yang ke belakang, dan Nabi tahu itu semua, maka Nabi melarang cara duduk demikian. Terlepas daripada itu semua, ketika Nabi SAW berada di Ka'bah Musyarrafah, tiba-tiba datang Khabbab. Khabbab ini kita tahu seorang sahabat yang amat luar biasa perjuangannya. Khabbab ini ikhwatul Islam, ketika dia memeluk agama Islam, maka dia dibakar kepalanya, karena kebetulan dia adalah tukang pandai besi. Ketika majikannya tahu kalau dia masuk ke dalam agama Islam, besi yang dibakar itu diambilnya kemudian diletakkan di kepalanya, bahkan diletakkan di kulitnya, membuat Khabbab ini pingsan. Kemudian masih ada bekas di kepalanya. Begitulah siksaan yang dia terima ketika dia mengikuti agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Wajar kalau seandainya dia mengadu kepada Nabi SAW. Apa pengaduannya kepada Nabi? Ya Rasulullah, ala tastansiruna? Tidakkah engkau bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kami? Karena terlalu berat ujian yang dirasakan oleh sahabat Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi SAW memberikan pesan dan nasihat. Innakum qaumun tastajilun. Sesungguhnya kalian ini wahai umatku adalah umat yang terlalu cepat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ujian tersebut yang berat, tapi tidak seberat yang dibandingkan atau tidak seberat dibandingkan dengan ujian orang-orang yang menimpa sebelumnya. Maka di saat itulah Nabi mulai bercerita, wahai umatku, wahai sahabatku, ketahuilah orang terdahulu dikala mereka mempertahankan iman kepada Allah, mereka hanya ada dua pilihan. Kalau mereka mempertahankan imannya, maka mereka mati. Kalau mereka membuang imannya, baru bisa mereka hidup. Tidak ada pilihan yang lain. Kemudian Nabi mencontohkan orang terdahulu ketika diperintahkan untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mau, mereka bertahan di atasnya. Ada sebahagian di antara mereka yang disisir badannya dengan sisir besi, yang membuat kulitnya terkelupas terpisah dari tulang-tulangnya sampai dia berjumpa dengan Allah. Namun itu tidak pernah menggetarkan hati mereka kecuali berada di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Ada lagi di antara mereka yang dikubur separuh badannya, kemudian diletakkan gergaji di atas kepalanya dan dikatakan kepadanya, kalau kamu meninggalkan agama ini, kamu akan selamat. Kalau tidak, maka kamu akan terbelah dua. Namun dia tidak mau kecuali la ilaha illallah. Maka pada akhirnya terbelah dua, tapi dia tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah cara Nabi untuk memberikan semangat kepada para sahabatnya. Sehingga dengan mendengarkan cerita-cerita seperti ini, para sahabat kembali semangat. Ternyata perjuangan yang mereka rasakan tidak sekuat perjuangan yang dirasakan oleh orang-orang sebelumnya. Nah, begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Ketika kita mendengarkan cerita orang-orang terdahulu, cerita para sahabat, cerita Nabi berjuang, itu berat ikhwatul Islam, bukan sesuatu yang mudah. Maka dengan kita mengetahui cerita sejarah tersebut, membuat kita semangat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya kenapa kita harus belajar sejarah Nabi, perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi. Zainal Abidin rahimahullahu taala, cucu Nabi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, atau yang kita kenal dengan Zainal Abidin, dia mengatakan, kami mengajarkan kepada anak-anak kami perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, sejarah Nabi, peperangan Nabi, sebagaimana kami ajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Karena penting. Kenapa penting? Membuat kita akan semangat dan semakin cinta kita kepada Rasulullah SAW. Terlepas daripada itu semua, perjuangan Nabi, para sahabat Nabi betul-betul berat. Dan salah satu yang paling berat dirasakan oleh Nabi, kita kenal dengan istilah dipulaukan, atau Nabi dipulaukan, atau Nabi diasingkan, atau dengan istilah yang lebih kita populer dengannya, Nabi diboikot. Bukan Nabi saja, semua yang menolong Nabi semuanya diboikot, dipulaukan, diasingkan. Dan itu berasal dari Bani Hashim atau Bani Abdul Manaf. Dan Nabi SAW berasal dari Bani Abdul Manaf. Dan dipulaukan ini ikhwatul Islam, itu bukan waktu yang singkat, 3 tahun lamanya. Jadi Nabi SAW dan kaumnya, pamannya, mereka diasingkan dari kabilah Quraisy yang lainnya. Kabilah Quraisy itu ada 11 atau ada 12. Salah satu dari kabilah Quraisy itu adalah Abdul Manaf atau Bani Hashim.
Hashim itu adalah kakek-kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diasingkan 3 tahun, tentunya makanan tidak ada, perbekalan tidak cukup, dan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat Nabi harus memakan dedaunan dan yang lainnya. Dan salah satu yang ikut diasingkan tersebut ada 2 orang yang mana mereka memiliki perjuangan yang tidak ringan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama paman Nabi itu sendiri yang kita kenal dengan Abu Talib. Yang kedua adalah istri Nabi yang bernama Khadijah. Khadijah ini ikhwatul Islam, dia bukan berasal dari Bani Abdul Manaf, dia bukan berasal dari Bani Hashim, dia berasal dari kabilah yang lain. Tapi dia tidak pernah membiarkan Nabi sendirian. Dalam perjuangan apapun, dia tidak pernah membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tahu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sudah berumur, artinya sudah tua. Dikala diboikot, maka tentunya tidak kuat paman Nabi sallallahu alaihi wasallam menahannya 3 tahun lamanya. Begitu juga dengan Khadijah. Khadijah itu ikhwatul Islam juga seorang wanita, istri Nabi yang lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau terjadi perbezaan para ulama, ada sebagian para ulama mengatakan Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Itu adalah riwayat yang masyhur. Tapi ada lagi riwayat yang menyebutkan Nabi berumur 25 tahun, Khadijah berumur 28 tahun. Artinya tidak terlalu jauh jaraknya antara Nabi dengan ibunda Khadijah. Terlepas daripada perbezaan itu ikhwatul Islam, yang menyebutkan 40 tahun ada dalilnya, yang menyebutkan 28 tahun juga ada argumennya, tidak menjadi masalah. Yang penting Khadijah lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikala terjadi pemboikotan ini ikhwatul Islam, tahun ke-7 ada yang menyebutkan tahun ke-5, ada yang menyebutkan tahun ke-7, tahun ke-7, ke-8, ke-9, selesai pada tahun ke-10. Nah, ketika selesai, maka 2 orang yang berjasa dalam kehidupan Nabi ini, maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggallah Abu Talib di sana dan meninggallah Khadijah di sana. Sehingga tahun ke-10 dari kenabian dikenal dengan Amul Huzni, yaitu tahun di mana Nabi betul-betul merasakan kesedihan yang luar biasa. Kemudian pada tahun ini ikhwatul Islam, untuk sedikit memberikan obat kesedihan kepada Nabi, maka di saat itulah Allah memberikan sesuatu keajaiban yang luar biasa kepada Rasulullah SAW, atau yang kita kenal dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Isra itu artinya melakukan perjalanan di malam hari dari Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di malam hari. Karena biasanya perjalanan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa 2 bulan, 3 bulan atau 1 bulan. Tapi Nabi berjalan hanya dalam waktu yang singkat saja di malam hari, di akhir malam. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Nabi SAW salat di sana. Bahkan Nabi SAW menjadi imam para Nabi dan para Rasul. Karena di waktu Nabi berada di Masjidil Aqsa, berkumpul semua para Nabi dan para Rasul. Makanya Masjidil Aqsa ini disebut dengan mahsyar, mahsyar wal mansyar. Mahsyar itu ada 2, mahsyar di akhirat dan mahsyar di dunia. Dan mahsyar di dunia di sana, di daerah Syam. Kita akan semuanya ke sana. Karena memang Nabi SAW sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi berada di sana agar kaum muslimin mengingat bahwa itu merupakan rumah kita bersama atau tanah kaum muslimin semuanya, karena Nabi SAW salat di sana. Kemudian para nabi semuanya salat bersama Nabi, dan Nabi yang menjadi imam di kala mereka melakukan salat. Artinya seolah-olah Nabi adalah pemimpinnya. Maka terkenallah Nabi SAW dengan kalimat Imamul Anbiya'i wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul, dan itu kejadiannya di sana. Kemudian setelah Nabi SAW salat ikhwatul Islam, maka baru Nabi bertemu dengan Allah, atau yang kita kenal dengan Al-Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik, diambil dari kata-kata araja, yaitu naik. Artinya Nabi naik dari langit, dari bumi ini menuju ke langit untuk mengambil kewajiban yang akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan kewajiban salat. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW naik, maka Nabi melewati langit pertama, langit kedua, sampai Nabi melewati langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian sampailah di suatu tempat yang namanya Sidratul Muntaha.
Sidratul Muntaha, kenapa disebut dengan Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha, sidra itu artinya pohon sidra, pohon sidir. Pohon sidir itu kalau bahasa kitanya pohon apa? Sidir. Biasanya banyak digunakan untuk obat-obatan, apalagi obat-obatan untuk sihir, guna-guna, santet dan yang semisalnya. Disebut dengan pohon sidir. Apa bahasa kitanya? Pohon bidara. Pohon bidara, tahu pohon bidara? Atau daun bidara? Itu adalah daun yang cepat tumbuhnya. Daun yang kalau dipetik, semakin dipetik semakin tumbuh. Karena itu adalah daun yang sangat memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Terkhusus bagi mereka yang tadi kita sebutkan, ada yang kena sihir, kena santet, kena guna-guna, ada yang dikerjain ataupun yang semisalnya. Di antara salah satu obatnya adalah daun sidir atau pohon sidir. Nah, Sidratul Muntaha diambil dari kata-kata sidir, karena sidir itu adalah bagian daripada pohon yang ada di dalam surga. Dan itu adalah pohon yang paling besar. Di surga kita tahu banyak nikmatnya. Dan di antara salah satu kenikmatan surga adalah pepohonan yang indah. Makanya surga bahasa Arabnya adalah jannah. Jannah itu asal katanya adalah kebun. Kebun itu berarti pepohonan, penghijauan dan yang semisalnya. Maka jannah disebut dengan jannah karena memang banyak pepohonannya. Dan kita tahu pepohonan yang ada di surga itu sangat indah dan luar biasa besarnya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang berkeliling di batang pohon, satu batang pohon surga, maka kita tidak akan bisa mengelilinginya kecuali melebihi 100 tahun kita melakukan perjalanan. Itu besar atau kecil? Besar sekali ikhwatul Islam. Dan salah satunya adalah sidra, sidir, pohon sidir. Makanya disebut dengan sidra, disebut dengan Sidratul Muntaha. Kenapa demikian? Karena apabila seseorang sudah sampai di ujung daripada pohon sidir, tidak satu pun makhluk yang boleh melewatinya. Maka disebut dengan Muntaha. Muntaha itu habis, selesai. Karena di atasnya adalah Arsyur Rahman. Dan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Arash. Kemudian setelahnya Al-Qalam. Itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua, di bawah arash ini ada air, di bawah air itu ada pohon, disebut dengan sidir. Dan sidir itu disebut dengan Sidratul Muntaha. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menemani Nabi SAW, sampailah di Sidratul Muntaha. Jibril mengatakan, aku tidak lagi bisa mengawankan kamu wahai Muhammad. Maka disebut dengan Muntaha. Tidak boleh satupun makhluk yang bisa melewatinya kecuali Muhammad bin Abdullah SAW. Agar kita tahu bagaimana Allah memuliakan Nabi. Dan itu semua setelah perjuangan yang panjang. Makanya tadi kita ceritakan secara singkat bagaimana perjuangan Nabi. 3 tahun diboikot, meninggal orang-orang yang dia cintai, seolah-olah Nabi SAW putus asa, patah hatinya, yang selama ini menjaganya, yang selama ini bersamanya, sekarang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah ingin memberikan kekuatan baru kepada Nabi. Dan salat adalah kekuatan yang terkuat bagi seorang muslim. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi melakukan peristiwa Mi'raj untuk diwajibkan fardu salat atau salat fardu. Karena salat itu adalah sesuatu yang bisa meringankan kesulitan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Sehingga Nabi SAW senantiasa mengatakan, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, buat kami istirahat dengan melakukan salat. Artinya seorang muslim ketika mereka betul-betul menghayati ibadah salat, maka semua masalah akan hilang, terutama dikala mereka sujud dan dikala mereka ruku'. Karena dikala mereka sujud, dikala mereka ruku, masalah itu biasanya berada di mana? Di sini. Kemudian ini ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan hilang kalau kita betul-betul bisa menikmatinya. Nah, masalah Nabi berat. Apa masalah Nabi? Pamannya wafat. Istri yang paling dia cintai wafat. Seorang istri yang betul-betul memberikan support yang luar biasa kepada Nabi. Semuanya dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Nabi tidak ada lagi teman yang akan membantunya. Teman-teman yang lain ada, tapi teman senior. Karena Khadijah senior, Abu Talib senior, yang lain semuanya junior Nabi SAW. Maka Allah wajibkan, di sanalah Allah wajibkan salat 5 waktu. Salat itu ikhwatul Islam selalu kita ulang. Salat sebelum salat wajib, sebelum salat 5 waktu diwajibkan kepada kaum muslimin. Apakah Nabi telah melaksanakan ibadah salat atau belum? Nabi melaksanakan salat atau tidak? Para sahabat mereka salat atau tidak? Salat itu ikhwatul Islam, makanya nanti akan kita sebutkan namanya salat Imam atau Jibril. Imam atau Jibril itu adalah dikala Jibril menjadi
imam bagi Nabi SAW, kemudian akan kita sebutkan hukum-hukum yang ada di sana. Kita membahas ini ikhwatul Islam karena pembahasan kita adalah salat di Masjid Nabawi dan salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Mukarramah. Kemudian kita kembalikan kepada sejarah Nabi SAW. Ketika Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak bisa lagi mengawankan dirimu karena tidak satupun hamba yang bisa melewatinya. Maka Nabi SAW pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertemu dengan Allah. Hanya saja Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala faqad iftara, maka dia sudah berdusta. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab terakhir. Imam Bukhari itu kita kenal dengan Sahih Bukhari, dan kitab atau pembahasan terakhir judulnya adalah Kitabut Tauhid. Sesekali nanti kita baca kitab ini ikhwatul Islam karena pembahasannya adalah tentang masalah akidah dan tauhid, terutama bagaimana Nabi SAW, salah satunya apakah Nabi melihat Allah atau tidak. Maka dibawakan oleh Imam Bukhari dalil Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Terlepas daripada itu semua, ketika Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? Ketika Nabi pertama kali berjumpa dengan Allah, kira-kira apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? Yang selalu kita baca, apa yang diucapkan? Tahiyat. Kita tahu arti tahiyat. Tahiyat itu adalah kalimat pembuka. Makanya ada tahiyat masjid, artinya pembuka dikala kita masuk ke dalam masjid. Ada kalimat tahiyat. Tahiyat itu kalimat kaum muslimin, assalamualaikum. Makanya dikala kita duduk, disebut duduknya duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Apa bacaan tahiyat? At-tahiyatu lillah. Tahiyat untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kalimat pembuka yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Sambungannya, assalamu alayka ayyuhan. Apa li tahiyatnya? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan untuk kamu. Tak mungkin Allah mengucapkan kalimat ini sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat tahiyat. Makanya diabadikan kalimat ini ikhwatul Islam. Terlepas daripada itu semua, maka kita tahu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 waktu salat, 50 waktu, dan kita tahu semua ceritanya. Kemudian 50 waktu ini pada akhirnya menjadi 5 waktu, dan itu merupakan di antara bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi. Walau kita melaksanakan salat 5 waktu, tapi 5 waktu ini pahalanya sama dengan 50 waktu. Jadi kaum muslimin ketika mereka melakukan salat 5 waktu, maka seolah-olah mereka telah melakukan salat 50 waktu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khamsun bi khamsin. 5 waktu tapi pahalanya sama dengan 50. 5 tapi pahalanya 50. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah mendapatkan kewajiban ini kembali turun ke dunia, kemudian mengajarkan. Sebelum Nabi mengajarkan kepada umatnya tentang salat, karena ibadah salat ini adalah ibadah yang paling penting. Pembahasan kita adalah salat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Maka keesokan harinya turun Jibril mengajarkan waktu salat kepada Nabi. Dan ini adalah pembahasan yang mungkin bisa kita jadikan pembahasan baru ikhwatul Islam. Karena nanti apabila kita mengetahui hadis ini dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, banyak hukum-hukum yang akan kita dapatkan di dalamnya. Salah satunya adalah imam atau Jibril. Nah, hari pertama Jibril menjadi imam untuk Nabi, maka Jibril datang di awal waktu. Perhatikan hadisnya. Ammani Jibril, kata Nabi, ammani Jibril marratain. Jibril menjadi imam untukku 2 kali. Artinya Jibril, karena Jibril itu biasanya kalau turun ke dunia, dia berbentuk dalam rupa manusia. Kemudian dia salat bersama baginda Rasulullah SAW 2 kali. Artinya Jibril yang menjadi imam. Tujuan menjadi imam mengajarkan kepada Nabi SAW, karena Allah wajibkan salat 5 waktu, tapi Nabi belum tahu waktunya kapan. Salatnya 5 waktu, Nabi ingin diajarkan kapan waktunya. Jibril datang di waktu zuhur, pertama kali waktu zuhur. Waktu zuhur ini ikhwatul Islam, anggaplah sekarang jam 12.30, anggap saja jam 12.30. Maka Jibril datang di awal waktu. Asar datang di awal waktu, jam 3.30 misalnya. Kemudian maghrib jam 6.30 misalnya, datang di awal waktu. Isya datang jam 7.30. Kemudian salat subuh datang jam 4.30. Ini contoh saja. Kemudian keesokan harinya, hari yang kedua,
Nabi menunggu Jibril di waktu yang sama. Di salat zuhur Nabi menunggu Jibril jam 12.30, tapi Jibril tidak datang. Ditunggu oleh Nabi SAW. Kapan Jibril baru datang? Ketika hampir jam 3.25 lah kalau bahasa kitanya. Artinya hampir masuk waktu asar, datang Jibril di sana, kemudian melakukan salat zuhur. Kemudian di waktu asar begitu juga, sebelum matahari terbenam. Begitu juga dengan maghrib, begitu juga dengan isya. Isya itu datang di pertengahan, kemudian begitu juga dengan subuh, datang ketika hampir matahari terbit. Berarti 2 hari ini Jibril menjadi imam bagi Nabi. Kemudian apa kata Jibril? Setelah 2 hari mendapatkan pelajaran, memberikan pelajaran kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, waktu ini, waktu yang aku ajarkan ini adalah waktu para nabi-nabi sebelumnya. Agar kita tahu kewajiban salat bukan hanya untuk umat Muhammad SAW, tapi untuk semua umat mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Maka Jibril mengatakan waktu ini adalah waktu untuk para nabi sebelummu. Maka disebut dengan imam atau Jibril. Kemudian apa kata Jibril? Ini pelajaran bagi kita bersama. Ma baina hadaini waktun laka wa li ummatik. Di antara 2 waktu ini adalah waktu untukmu dan waktu untuk umatmu. Sehingga dari sini ada pertanyaan. Kalau ada seorang laki-laki, dia salat zuhur jam 2.30, apakah dia tersebut termasuk orang-orang yang lalai atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Misalnya kita ini, kita salat zuhur jam 2 atau jam 2.30, apakah disebut lalai atau tidak? Siapa yang jawab angkat tangan? Dan bertanggung jawab. Itu yang terpenting. Silakan. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Termasuk lalai? Lalai atau tidak? Lalai. Apa alasan lalai? Karena waktunya? Karena? Mohon maaf kami tidak dengar ya. Tolong diangkat lagi suaranya. Karena waktunya telah ditentukan. Kapan waktu zuhur? Waktu zuhur jam berapa? Agaklah jam 12.30. Kata siapa? Apakah waktu zuhurannya jam 12.30? Jam 1.30 tidak masuk? Jam 1.30 waktu zuhur atau tidak? Jam 2.30 waktu zuhur atau tidak? Jam 3 waktu zuhur atau tidak? Orang yang salat jam 2.30 lalai atau tidak? Siapa yang jawab angkat tangan? Tawarannya masih ada. Kalau jawab sama-sama semua bisa, tapi sendiri-sendiri. Baik, berani? Silakan. Tidak termasuk lalai karena masih di dalam waktu. Nanti kalau saya salat jam 2.30 hati-hati ya. Gimana? Kalau ada saudara kita salat jam 2.30, kamu ini lalai, ini ada salat, gimana? Datang di masjid jam 2.30, gimana? Lalai atau tidak? Sulit jawabannya ya. Yang di belakang mengatakan lalai, yang di depan mengatakan tidak lalai. Berbeza dua para ulama. Masya Allah. Ini mana yang betul satu ini? Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Silahkan ambil kedua-duanya ya, Masya Allah. Masya Allah, walaupun jawaban kedua-duanya salah ya. Baik, ikhwatul Islam. Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan lalai, tidak pula kita mengatakan tidak lalai. Yang mengatakan lalai salah, mengatakan tidak lalai juga salah. Jadi kedua jawabannya salah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Ada perinciannya. Maknanya apa? Kalau seandainya dia salat jam 2.30 bersama imam di masjid, silakan, tidak menjadi masalah. Maka dia tidak disebut dengan lalai karena bersama imam laki-laki. Tapi kalau dia salat sendirian, lalai atau tidak? Dia sakit. Bagaimana? Dia sakit. Baik, ikhwatul Islam, sekarang kita terangkan agar kita tahu. Ini hanya sekedar menyampaikan, karena kata-kata lalai itu bukan kalimat main-main. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul lil musallin. Wailun itu ikhwatul Islam memiliki banyak makna. Salah satu maknanya wailun itu adalah di antara nama api neraka. Wailun namanya neraka wail. Neraka wail itu bagaimana dahsyatnya? Dahsyat sekali ikhwatul Islam. Kita tahu
besi kalau dibakar bisa hancur atau tidak? Bisa hancur atau tidak? Bisa. Kalau batu dibakar bisa hancur atau tidak? Batu kalau dibakar bisa hancur atau tidak? Kayaknya nggak pernah, ini harus ditanya nih. Kayaknya nggak pernah bakar batu kita ya. Batu kalau dibakar tidak hancur dia. Kalau besi hancur. Mana yang kuat, batu atau besi? Dua-duanya. Kalau batu dibakar tidak hancur, kalau besi dibakar hancur. Kalau batu ini dibakar tidak hancur ya ikhwatul Islam. Makanya di sini ada namanya makanan. Ini promosi ya. Ada namanya mokbi. Mokbi itu adalah makanan ayam kalau dibakar di atas batu. Karena batu ini semakin dibakar dia panas, tapi dia tidak pernah hancur. Dia panasnya luar biasa. Maka disebut dengan makanan mokbi. Terlepas daripada itu semua, batu kalau dibakar dia tidak hancur, tapi kalau dimasukkan ke dalam wailun maka dia akan hancur. Coba bayangkan, agar kita tahu bagaimana dahsyatnya wailun. Sehingga setiap kalimat wailun di dalam Al-Quran itu bahaya. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi mereka yang curang dalam timbangan. Wailul lil musallin, celaka bagi mereka yang salat. Apa sambungan ayat ini? Alladzina hum an atau fi? Alladzina hum, masa surah Al-Maun tidak hafal? Alladzina hum an salatin, jangan ragu-ragu. Jadi lalai itu ada dua. Yang pertama alladzina hum an salatihim, yang kedua alladzina hum fi salatihim. Ada dua lalai. Yang pertama lalai di dalam salatnya, dan semua kita lalai dalam salat. Makanya kalau lalai di dalam salat disebut dengan fi. Fi itu artinya dalam salat. Semua kita lalai. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang mereka salat Allahu Akbar, mereka tidak tahu mereka sedang salat kecuali imam mengatakan Assalamualaikum. Oh, saya sedang salat, Assalamualaikum. Saking lalainya. Nah ini semua kita mendapatkannya. Tapi kalau an bisa kita jaga. Makanya ada kalimat an, ada kalimat fi. Sedangkan di dalam Al-Quran dipakai kalimat an salatihim. Artinya bukan fi. Kalau fi, semua kita akan masuk neraka wail. Dan itu merupakan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan an. Karena an itu artinya adalah bukan di dalam salatnya, tapi waktu salatnya. Sesuatu yang berkaitan di luar salat. Terlepas daripada itu semuanya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada pembahasan. Jibril mengatakan kepada Nabi, di antara dua waktu ini, karena Jibril sengaja datang di awal pada hari pertama, sengaja datang di akhir pada hari kedua, dan menyebutkan di antara dua waktu ini adalah waktu salat. Artinya siapapun yang melakukan salat di waktu tersebut, maka dia tidak disebut dengan lalai. Yang lalai itu adalah mereka yang salat di luar waktu. Makanya waktu-waktu salat kita harus tahu. Dan itu banyak hukum-hukum yang ada di sana ya ikhwatul Islam. Kalau kita laki-laki, walaupun secara hukum asal, salat yang paling bagus itu adalah salat di awal waktu. Apalagi berjamaah bersama kaum muslimin. Tapi kadang-kadang ada wanita, anaknya 15, kapan dia salat zuhurnya? Kadang jam 2, kadang jam 3. Itu lalai atau tidak? Ada wanita istihadah. Bahkan ada namanya ikhwatul Islam, ada namanya jamak. Jamak itu ada 3. Yang pertama disebut dengan jamak takdim, yang kedua disebut dengan jamak takhir, yang ketiga ini baru disebut dengan jamak suri. Pernah mendengarkan kalimat jamak suri? Sekarang kita sampaikan. Jamak takdim ikhwatul Islam adalah ketika kita mengumpulkan dua salat dilakukan di awal waktu. Zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur. Jamak takhir mengumpulkan dua salat dilakukan di akhir waktu, maka disebut yang takhir. Nah, ada namanya jamak suri. Apa itu jamak suri? Dan ini sangat bermanfaat. Bagi siapa? Bagi mereka yang misalnya ada pekerjaan darurat, seperti dokter misalnya yang sedang operasi, atau aparat yang sedang berjaga keamanan penting misalnya, atau bagi wanita-wanita yang istihadah, yang ada darah penyakit misalnya, atau dengan keadaan-keadaan darurat yang lainnya. Itu sangat penting dan harus kita memahami tentang masalah jamak suri. Jamak suri itu ikhwatul Islam disebut dengan jamak karena dia mengumpulkan dua salat. Disebut dengan suri. Suri itu modelnya jamak tapi dia tidak jamak. Bentuknya salat jamak tapi sebenarnya dia bukan salat jamak. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya ada orang yang salat zuhur. Tadi kita telah menyebutkan salat zuhur masuknya jam 12.30, asar jam 3.30. Ada orang yang salat zuhur jam 3.20 atau jam 3.25. Kemudian setelah dia salat zuhur, selesai zuhur,
maka dia langsung melakukan salat asar. Apakah orang ini melakukan salat jamaah? Jamaah atau tidak? Jamaah atau tidak? Semestinya atau sebenarnya dia tidak jamaah. Dia melakukan salat di waktu masing-masing. Zuhur dilakukan di waktunya, asar juga dilakukan di waktunya. Hanya saja zuhur diakhirkan, asar diawalkan, maka disebut dengan jamak suri. Paham atau tidak? Ini sangat bermanfaat di ikhwatal Islam, terutama bagi orang-orang yang tadi kita sebutkan. Misalnya bagi kita yang bekerja sebagai dokter misalnya, tidak mungkin salat zuhur di awal waktu karena sedang operasi misalnya, maka dipakai ini. Atau misalnya, pokoknya sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Begitu juga dengan maghrib dan isya misalnya. Maghrib dilakukan di akhir waktu, isya dilakukan di awal waktu, maka disebut dengan jamak suri. Dia seolah-olah sholat jamak, tapi dia bukan jamak, dia sholat di waktunya masing-masing. Yang pertama dilakukan di akhir waktu, yang kedua dilakukan di awal waktu, disebut dengan jamak suri. Artinya ikhwatul Islam, ketika seseorang melakukan sholat di waktunya, maka tidak disebut dengan lalai, walaupun mereka menyelisihi. Itu bagi mereka yang boleh sholat sendirian. Tapi bagi kita kaum muslimin, terkhusus laki-laki, maka tentunya kewajiban kita adalah sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Sholat berjamaah misalnya, zuhur dilakukan jam 1. Kalau kita sholat sendirian jam 2, jam 3, maka kita disebut dengan lalai, walaupun masih di dalam sholatnya atau di dalam waktunya. Bisa dipahami? Jadi jangan katakan Ustaz berarti orang yang sholat jam 2.30 tidak disebut dengan lalai. Disebut dengan lalai kalau seandainya mereka meninggalkan jamaah, karena jamaahnya dilakukan jam 1. Kecuali kalau sholat zuhurnya dilakukan jam 2 atau jam 2.30. Mungkin tidak kita melakukan sholat zuhur berjamaah jam 2.30? Mungkin atau tidak? Mungkin sekali. Dan Nabi selalu melakukannya, terutama di musim panas. Nabi di musim panas, ikhwatul Islam, tidak mungkin salat di musim panas jam 12.30. Kemarin kita menceritakan kalau musim panas, betul-betul panas, maka Nabi mengatakan undur salat kalian sampai dingin. Artinya jam 3, jam 2.30 sudah mulai dingin, tidak sepanas jam 12. Dan itu sangat bermanfaat sekali bagi, dan sampai sekarang ikhwatul Islam, karena tidak semua masjid kaum muslimin punya atap. Tidak semua masjid kaum muslimin punya dinding. Masjid yang kita tahu hanya masjid yang ada di daerah kita. Coba sesekali kita lihat masjid di daerah yang lain, terutama saudara-saudara kita yang ada di Afrika sana, hanya sekedar tanda saja. Mereka bikin tanda, ini masjid kali, kemudian mereka salat di dalamnya, tidak ada dindingnya apalagi atapnya. Bagaimana mereka salat waktu-waktu seperti ini? Maka itu kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW. Itulah manfaatnya, disebut dengan imamatul Jibril. Jadi Jibril ini ikhwatul Islam datang mengajarkan salat kepada Rasulullah SAW 2 hari untuk mengajarkan waktu-waktu salat agar kita bisa kaum muslimin menjaganya. Dan kita sebagai laki-laki tentunya kita salat berjamaah bersama kaum muslimin. Makanya kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam keutamaan orang yang salat di Masjid Nabawi. Kita ulang lagi hadisnya, salatun fi masjidi hada. Orang yang salat itu terbagi kepada 2. Yang pertama, salat sunat. Salat sunat kalau kita melakukan di dalam Masjid Nabawi, maka pahalanya kita tahu lebih dari 1000, bukan 1000. Itu kalau salat sunat. Tapi kalau salat wajib, berapa pahala salat wajib? Dikalikan lagi. Karena siapapun yang melakukan salat wajib berjamaah bersama kaum muslimin, untuknya berapa derajat? 27. Makanya orang yang salat di Masjid Nabawi, kalau salat fardu, berapa pahala yang akan dia dapatkan? Lebih daripada 27.000. Jadi bukan main-main pahalanya ikhwatul Islam. Lebih dari 1000 itu kalau kita salat sendirian. Makanya Nabi mengatakan salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salat. Lebih baik daripada 1000 itu kalau kita salat sendirian. Tapi kalau kita salat fardu, maka ditambahkan lagi dengan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena salat ini sebagaimana tadi yang kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin dan khusus kepada Nabi salat 5 waktu. Karena sebelum salat 5 waktu diwajibkan kepada Nabi, yang diwajibkan kepada Nabi hanya salat malam sahaja. Jadi dikala Nabi berdakwah, mulai diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, umur 40 tahun sampai umur 50 tahun, maka belum ada yang namanya salat 5 waktu. Yang ada adalah salat malam. Sehingga di dalam Al-Quran ada 3 surat disebut dengan surat Nabi. Yang pertama disebut dengan surat Muhammad, yang kedua disebut dengan surat Al-Muzammil, yang ketiga disebut dengan surat Al-Muddathir. Ketiga-tiganya adalah surat untuk Nabi dan disebut dengan surat Nabi oleh para ulama.
Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena dulu sebelum salat fardu 5 waktu diwajibkan, Nabi dan kaum muslimin mereka sudah salat. Tapi salat apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah salat malam. Kenapa mereka harus salat? Karena salat itu, kenapa diwajibkan salat malam? Karena dakwah mereka terlalu berat. Jadi dakwah Nabi itu kalau tanpa salat semakin berat. Maka Allah wajibkan kepada Nabi dan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah salat untuk meringankan dakwah yang mereka sampaikan. Dakwah di awal dakwah ikhwatul Islam, di awal Nabi berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, itu perjuangannya terlalu luar biasa. Maka kita akan selalu menemukan Nabi melaksanakan ibadah salat, terutama salat malam. Tidakkah kita tahu cerita tentang 3 orang ikhwatul Islam? Abu Sufyan, Abu Jahal, Syarif bin Al-Akhnas. Apa yang mereka lakukan? Mereka tiga orang ini tidak pernah atau sering mereka bergadang. Kenapa mereka bergadang? Mereka bergadang ingin mendengarkan bacaan Nabi SAW. Artinya Nabi selalu melakukan salat malam. Makanya Abu Sufyan dulu dikala dia tidak beriman kepada Nabi, tapi dia sangat menikmati bacaan Nabi. Abu Jahal yang tidak tahu, Abu Jahal itu orang yang paling bengis kepada Nabi SAW. Walau demikian, dia selalu menikmati bacaan Nabi. Begitu juga dengan Syarif bin Al-Akhnas. Mereka ini ikhwatul Islam selalu mendengarkan salat atau selalu mendengarkan dan menikmati bacaan Nabi di malam hari. Artinya bahwa Nabi melakukan salat malam dan mereka tidak pernah atau tidak berhenti mendengarkan bacaan Nabi kecuali sampai Nabi selesai. Kapan Nabi selesai? Ketika masuk waktu fajar. Artinya Nabi diwajibkan oleh Allah melakukan salat malam. Kaum muslimin juga diwajibkan oleh Allah melakukan salat malam, tapi itu dulu di awal-awal dakwah. Tapi ketika salat 5 waktu sudah diwajibkan, maka kewajiban salat malam tetap wajib hukumnya bagi Nabi, tapi sunnat hukumnya bagi kita. Artinya apa? Untuk lebih meringankan beban dalam kehidupan. Maka salat itu kita harus mengetahui, salat itu ada di antara cara Allah ingin mengembalikan kita kepada dirinya. Karena semakin kita menjaga salat, makanya menjadi seorang muslim itu tidak mudah ikhwatul Islam. Terutama ibadah yang paling berat itu adalah ibadah salat. Waktu subuh harus dijaga, waktu zuhur begitu juga, waktu asar, maghrib dan isya. Dan yang paling berat di antara salat-salat tersebut adalah 2 waktu. Yang pertama salat subuh dan yang kedua salat asar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Hafidhu 'alas salawat." Wahai kaum muslimin, jagalah salat kalian. Was salatul wusta. Secara khusus yang harus kalian jaga adalah salat wusta. Salat wusta itu adalah salat asar. Karena biasanya di waktu asar banyak di antara kita yang lalai. Bisa jadi karena ketiduran, setelah mereka penat bekerja, mereka lalai tertidur, lewat. Atau mereka menghabiskan waktunya untuk pergi main-main, lewat. Begitu juga di waktu subuh. Nah, 2 waktu ini adalah 2 yang sangat waktu harus dijaga, subuh dan asar. Kalau salat zuhur, mudah bagi kita melakukannya. Di waktu zuhur, subuh kita bangun. Maghrib begitu juga, isya begitu juga. Tapi kalau subuh biasanya banyak orang ketiduran. Asar banyak orang yang lalai di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan, sehingga menjadi seorang muslim itu tidak mudah ikhwatul Islam. Dan kita selalu mengungkapkan perkataan para ulama, terutama menentukan siapa yang muslim, siapa yang mukmin. Kalau kalian ingin menentukan siapa orang-orang muslim, maka perhatikanlah ketika mereka melaksanakan salat Idul Adha dan Idul Fitri. Ketika seseorang melakukan Idul Adha dan Idul Fitri, maka mereka adalah kaum muslimin. Sehingga sebahagian para ulama mewajibkan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan ada di antara kita yang absen melakukannya, karena itu sifat di antara kaum muslimin. Kalau muslimin tidak bangga dengan hari rayanya, siapa lagi yang akan bangga dengan hari raya kita? Makanya kalau kita ingin menentukan siapa itu orang-orang muslim, lihatlah ketika mereka melakukan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau kalian ingin memperhatikan siapa itu mukminin, maka lihatlah dikala melakukan salat subuh. Kita yang mana, muslim atau mukmin? Kedua-duanya. Kita seorang muslim dan juga seorang mukmin, tapi menjadi seorang mukmin itu tidak ringan. Di sini ikhwatul Islam, mungkin mudah bagi kita melakukan salat subuh. Tapi kalau pulang kita ke kampung halaman, baru kita naik pesawat, subuhnya langsung lewat. Ya atau tidak? Apalagi yang safarnya di malam hari. Karena pulang dari sini ke kampung halaman kita atau ke bagian timur, itu waktu subuhnya hanya kurang lebih 20 menit sahaja. Bisa dipahami? Waktu kita itu ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang pulang di malam hari, pesawatnya di malam hari, subuh itu hanya 15 sampai 20 menit.
Makanya banyak di antara kaum muslimin yang lewat di dalam melakukan sholat subuh, padahal dia baru pulang dari tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang pertama kali kegagalan yang mereka lakukan adalah lewat sholat subuhnya. Dan itu terbukti kalau kita berada di dalam pesawat, dan waktunya tidak terlalu lama karena kita pulang ke timur. Pulang ke timur itu ikhwatul Islam, pesawat melaju kencang sehingga waktu subuh itu jadi 15 menit. Tapi kalau dari kita ke sini, waktu subuhnya bisa jadi 3 jam. Makanya nanti bagi kita yang pulang, ujian yang paling berat bagi kita bersama adalah sholat subuhnya, karena waktunya sedikit. Baru bangun, kita antrean berwudu, waktu habis. Dan tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang betul-betul menjaganya. Maka jagalah ibadah ini ikhwatul Islam. Kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Salatun fi masjid hada, orang yang salat, dan kemarin kita telah menjelaskan semua salat dilakukan di Masjid Nabawi. Secara khusus ikhwatul Islam, kami selalu menyampaikan kepada kita bersama, semua salat dilakukan di sini, dan salah satu salat itu adalah salatul jenazah. Salat jenazah itu disebut dengan salat atau tidak? Salat jenazah disebut salat atau tidak? Salat. Berarti dia termasuk ke dalam hadis Nabi atau tidak? Masuk. Makanya kalau ada nanti diumumkan as-salatu 'alal amwat, as-salatu 'alal mayit, kita tahu artinya atau kita tidak tahu artinya. Kita tahu siapa yang disalatkan, laki atau perempuan, yang penting kita berdiri salat bersama kaum muslimin. Ustaz, bagaimana doanya? Doanya urusan kedua. Karena tidak semua kita yang hafal dan tahu makna daripada pengumumannya. Tapi yang terpenting yang kita baca adalah doanya. Kemudian ikhwatul Islam, kita tahu salat jenazah ini adalah salat yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Makanya Nabi SAW memberikan motivasi dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, barang siapa yang mensalatkan saudaranya, karena itu merupakan hadiah terindah dari kita. Sehingga dikala kita salat jenazah, hendaklah ingat pesan Nabi, akhlisu lahu bidu'a, ikhlaskan doa kalian untuk saudara kalian yang sudah meninggal ini. Sehingga Nabi mengatakan, barang siapa yang ikut mensalatkan saudaranya kaum muslimin yang sudah meninggal, falahu qirat, untuknya 1 qirat. Kalau dia ikutkan ke perkuburannya, untuknya 2 qirat. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar bertanya, 1 qirat itu berapa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan sama dengan besar bukit Uhud. Itu kalau kita lakukan di kampung halaman, bukan di tanah haram. Tapi kalau kita lakukan di sini, berapa pahalanya? Berlipat ganda sebagaimana tadi disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Sehingga nanti tidak ada lagi kaum muslimin ketika muazzin mengumandangkan as-salatu 'alal amwat kecuali mereka semuanya berdiri. Jangan kita tunda. Kenapa demikian? Pahalanya terlalu besar. 1 qirat di kampung halaman lebih daripada 1000 qirat di sini kalau kita ikut mensalatkan. Padahal waktunya cuma 4 menit, 3 menit selesai. Kenapa demikian? Karena itu bagian daripada salat, dan semua salat yang dilakukan di tanah haram, di dalam Masjid Nabawi atau di dalam Masjidil Haram, semuanya dilipat gandakan tanpa terkecuali, salat apapun namanya. Dan kalau salat sunat kita paham semuanya, kalau salat wajib kita juga paham, tapi jarang di antara kita yang paham akan keutamaan salat jenazah. Dan itu momennya dikala kita berada di sini. 5 waktu kita melakukan salat fardu, 5 waktu pula kita mensalatkan saudara kita yang sudah meninggal. Kalau di kampung halaman mungkin 1 kali setahun, atau 1 kali, 2 kali dalam 1 tahun baru kita salat jenazah. Nah mungkin kita setiap hari berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkan saudaraku. Nah mungkin. Tapi di sini setiap hari 5 kali sehari semalam minimal. Kadang ada 4, kadang ada 3. Tapi maksimal ikhwatul Islam kita perhatikan, setiap kali kita salat fardu ada salat jenazahnya di sana. Maka kalau ada jenazah, ikutlah salat jenazah. Sehingga nanti ikhwatul Islam, dan ini selalu kami sampaikan, bagi kita yang setelah selesai salat, kemudian mereka berzikir. Ketika mereka berzikir ikhwatul Islam, jangan dulu terburu-buru melakukan salat sunnah. Dan kaedah yang selalu kita sebutkan, apapun ibadah, maka dahulu kala ibadah yang waktunya sempit dibandingkan dengan ibadah yang waktunya lapang. Itu kaedahnya. Kita masuk dalam Masjid Nabawi, kemudian muazzin mengumandangkan azannya, kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, maka kita ada 2 pilihan, antara menjawab azan atau salat tahiyat masjid. Mana yang harus kita dahulukan? Siapa jawab, angkat tangan. Menjawab azan, kenapa? Karena sedang azan. Kalau tidak azan? Sedang waktunya azan. Alasannya apa lagi? Itu aja.
Baru tadi kita sebutkan alasannya. Karena Masya Allah, karena waktunya Masya Allah, karena waktunya sempit. Azan kalau lewat, tidak ada lagi waktunya, habis. Salat sunat waktunya panjang atau tidak? Bisa. Artinya setiap ibadah ikhwatul Islam, kalau ibadah, ada dua ibadah, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya lapang, dahulukanlah waktu yang sempit, baru laksanakan ibadah yang lapang waktunya. Azan cuma 2 menit, 3 menit habis waktunya. Salat sunat masih panjang waktunya, kadang 5 menit, kadang 10 menit, kadang 15 menit. Maka dahulukan ibadah agar kita bisa mendapatkan semua pahala. Begitu juga ikhwatul Islam, salat sunat setelah Isya misalnya, sekarang kita akan salat Isya, waktunya panjang atau tidak? Panjang, bisa jadi 1 jam setelahnya. Kita duduk salat Isya atau tidak, kita duduk di Masjid Nabawi, kemudian kita santai dulu baca Quran atau berzikir, kemudian baru kita salat sunat 1 jam setelahnya. Boleh atau tidak? Silakan, tidak menjadi masalah. Tapi kalau salat jenazah, habis setelah salat jenazahnya langsung dibawa, habis waktunya. Maka dahulukanlah ibadah yang waktunya sempit dibandingkan dengan waktunya lapang. Itu kaedahnya. Dikala kita berada di kota Madinah, kalau kita sedang belanja, waktunya lapang atau sempit? Di mana-mana kita bisa belanja. Tapi kalau berada di Masjid Nabawi, waktunya panjang atau sempit? Mana yang harus kita dahulukan, Masjid Nabawi atau belanja? Tapi faktanya di mana? Itu kaedahnya ikhwatul Islam. Masjid Nabawi, di sini kita waktunya 3 hari, 4 hari, 5 hari. Waktunya sempit. Belanja bisa di mana-mana saja, kapanpun, waktunya lapang. Dahulukanlah ibadah yang waktunya sempit. Itu kaedahnya. Makanya dikala kita nanti berada di dalam Masjid Nabawi ikhwatul Islam, kalau ada salat sunat, jangan ada di antara kaum muslimin yang duduk walau mereka berzikir. Karena pada waktu itu lebih mulia bagi mereka salat jenazah daripada berzikir. Ingat itu kaedahnya. Bukan berarti tidak boleh berzikir, hati-hati bahasanya. Tapi pada waktu itu lebih mulia bagi mereka untuk, sama dengan kita salat ikhwatul Islam. Misalnya dikala kita salat, kemudian kita mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian kita langsung ambil Quran, baca Al-Quran. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Betul nih. Kita salam kiri, salam kanan, kemudian salam kanan, salam kiri, kemudian kita baca Quran. Boleh atau tidak? Betul nih, zikir dulu. Salatnya salat tarawih. Berarti tergantung salat dia. Kalau salat tarawih, kan kaum muslim langsung baca Quran. Nah, kalau pertanyaannya salat fardu, baru. Kalau kita salat fardu, kemudian kita salam kanan dan kiri, yang paling bagus ibadah setelahnya adalah zikir, istighfar, astagfirullah. Bahkan lebih mulia daripada baca Quran waktu itu. Bisa dipahami? Bukan berarti zikir ini secara umum, karena Al-Quran itu adalah ibadah yang paling mulia. Tapi di waktu itu ikhwatul Islam, yang paling mulia adalah kalimat astagfirullah, 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 Allahumma antas salam. Di waktu itu. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena setiap ibadah ada momen waktunya. Waktunya itu akan membuat ibadah semakin mulia. Walaupun ada ibadah yang lebih mulia daripadanya, tapi karena waktunya, maka dia akan menjadi mulia. Makanya salat jenazah di waktunya lebih mulia daripada zikir di waktu itu. Kenapa demikian? Zikir waktunya lama, bisa nanti kita berzikir setelah salat jenazah, tapi salat jenazah akan lewat, hilang, dan jenazahnya akan diantarkan di perkuburan, hilang keutamaan yang telah dijanjikan. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Tapi ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus. Dan insyaallah pembahasan ini kembali akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan kita selalu bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita di dunia dan di akhirat, agar Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam keluarga dan keturunan kita. Tidak ada di antara kaum muslimin mereka yang berada di dalam kesusahan kecuali Allah berikan kemudahan. Tidak ada di antara mereka yang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan. Tidak ada di antara kita yang beribadah di Makkah Al-Mukarramah kecuali Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang makbul, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, dimudahkan dia kembali bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita selalu menjadi hamba yang terpanggil untuk menjadi tamunya Allah di kota Makkah dan Madinah. Dan semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beribadah, keistiqamahan dalam agama,
dan tidaklah ditutup usia kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله